Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Yusra. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan 01. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dari materi komunikasi antara guru dan siswa. Nah, langsung saja. Nah, di materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi guru dan siswa. Komunikasi adalah sebagai proses pencapaian antara komunikator dan komunikan yang dapat menimbulkan efek-efek tertentu. Nah, guru adalah suatu komponen yang manusiawi. Nah, dalam hal ini adalah guru membentuk usaha atau sumber daya manusia dan sebagainya. Sedangkan siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok yang menjalani kegiatan belajar mengajar. Nah, karena keduanya, baik antara guru dan siswa itu memiliki unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Karena jika tidak ada guru ataupun siswa, maka proses pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, proses pembelajaran tidak akan terjadi kalau tidak ada guru dan siswa. Nah, komunikasi dalam proses pembelajaran sangat penting, yakni sebagai proses pencapaian pesan antara guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan, baik antara ketika guru menggunakan bahasa verbal atau bahasa lisan maupun ketika guru menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat yang bertujuan memiliki agar siswa itu mampu untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pola komunikasi antara guru dan murid. Nah, komunikasi yang terjadi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar merupakan hal yang penting untuk menentukan kelancaran atas tercapainya tujuan-tujuan belajar. Nah, dalam proses kehidupan ada pola komunikasi tersebut terbagi kepada 3 pola dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yaitu adalah yang pertama pola komunikasi satu arah. Nah, pola komunikasi satu arah di mana guru berperan sebagai komunikator atau pemberi pesan dan murid berperan sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, dalam hal ini terjadi komunikasi satu arah sehingga hanya guru yang berbicara dan siswa tidak berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa hanya diam saja tanpa adanya pertanyaan atau tanpa adanya tanggapan sehingga kelas bersifat diam dan membosankan. Nah, pada pola komunikasi satu arah ini biasanya sangat jarang digunakan dalam sekolah-sekolah karena pada kegiatan pembelajaran murid bersifat pasif, tidak kreatif, dan tidak dapat mengeluarkan ide-ide atau pemikiran yang disampaikan dan dirasakan oleh guru. Nah, yang kedua itu adalah pola komunikasi dua arah. Artinya, pola komunikasi dua arah adalah pola komunikasi antara guru dan siswa yang sama-sama dapat berbicara, yang sama-sama dapat memberikan tanggapan dalam proses belajar mengajar. Nah, artinya tidak hanya guru yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan, tetapi siswa juga dapat memberikan reaksi ataupun dapat memberikan pertanyaan atau bahkan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan guru tersebut. Nah, makanya ada peran aktif antara siswa yang bertanya dan peran guru yang memberikan masukan ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan siswa tadi. Nah, sehingga pada pola komunikasi dua arah ini biasanya lebih sering dan lebih banyak digunakan di sekolah-sekolah karena
baik antara guru dan siswa sama-sama saling terjadinya komunikasi ataupun bertukar pikiran. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi banyak arah. Pola komunikasi banyak arah tidak hanya terjadi pada komunikasi guru dan siswa saja, tetapi juga terjadi antara komunikasi siswa sesama siswa. Nah, sehingga kelas tersebut juga akan mengembangkan komunikasi dinamis dan lebih interaktif dan dinamis. Nah, maka akan semakin banyak timbul pemikiran-pemikiran perspektif antara guru dan siswa gitu. Nah, sehingga tidak hanya terjadi diskusi saja antara guru dan siswa, tetapi juga terjadi diskusi antara siswa dengan siswa yang lain, sehingga ruangan kelas itu tidak monoton gitu. Selanjutnya itu ada tim membangun komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah, dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa-siswanya, sehingga siswa-siswa tersebut mudah untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, penggunaan kata yang tepat juga berkembang pada sistem pembelajaran anak. Selain itu, kita juga harus menekankan atau menjelaskan secara rinci dan berulang-ulang tentang apa yang menjadi kata kunci dari pelajaran tersebut. Dan yang kedua itu adalah kita harus memperhatikan penggunaan kata kamu dan saya. Nah, menggunakan kata kamu kepada siswa biasanya terkesan lebih kasar dan tidak bagus gitu. Karena ketika kita menggunakan kata kamu kepada siswa tersebut akan terasa terancam sehingga takut gitu, menimbulkan efek takut gitu. Misalnya ketika seorang guru mengatakan kamu sangat bodoh. Nah, siswa tersebut akan merasa dihakimi dan kedepannya akan membuat siswa tersebut merasa malas. Nah, berbeda ketika kita menggunakan kata saya. Misalnya ketika seorang guru mengatakan saya kecewa saat ada murid yang tidak paham tentang apa yang saya sampaikan. Nah, biasanya pada kalimat tersebut perasaan siswa tersebut lebih mengena, sehingga siswa tersebut akan semakin giat dan semakin rajin untuk belajar. Nah, yang ketiga itu adalah bersikap asertif saat mengenai konflik. Nah, sikap asertif tersebut adalah menyelesaikan konflik di mana seseorang akan mengutarakan apa yang dia rasakan, meminta apa yang dia inginkan, dan menolak apa yang tidak dia inginkan. Nah, guru yang bersikap asertif akan memperjuangkan apa yang dianggapnya benar dan tidak memperjuangkan apa yang dianggapnya itu salah. Dan yang keempat itu adalah menghindari kata-kata yang menyalahkan siswa. Dalam proses belajar mengajar, sebaiknya hindari menggunakan kata yang terkesan menyalahkan siswa, seperti mengkritik atau saat siswa tersebut mendapatkan nilai yang buruk ketika ujian. Dan guru tidak boleh mengatakan dengan siswa tersebut mengatakan bahwa siswa tersebut bodoh. Nah, jika kasus seperti itu, sebaiknya tanyalah mengapa siswa tersebut mendapatkan nilai yang buruk dan carilah solusi untuk permasalahan tersebut ke depannya. Nah, selanjutnya yang kelima itu jadilah pendengar yang baik. Seorang guru yang tidak memiliki arahan, tetapi seorang guru itu tidak hanya memberikan arahan kepada siswa, tetapi juga mendengarkan keluh kesah siswa, mendengarkan persoalan-persoalan yang disampaikan siswa tersebut secara
secara sabar. Selanjutnya, yang keenam itu perhatikan komunikasi nonverbal. Nah, dalam pembelajaran bukan hanya komunikasi verbal saja yang dibutuhkan, tetapi juga komunikasi nonverbal. Nah, seperti pada kegiatan berkerut kening. Nah, yang mengartikan bahwa siswa berpikir keras atau menggelengkan kepala, yang bermaksud kepada siswa menolak tentang apa yang disampaikan oleh guru. Gitu. Selanjutnya yang ketujuh itu menciptakan suasana yang menguntungkan. Nah, sebagai seorang guru hendaknya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, sehingga siswa akan lebih semangat untuk belajar, dan komunikasi yang efektif juga berawal menjadi suasana persahabatan yang terbuka secara dua arah. Jadi bukan hanya satu arah saja yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu adalah tanam sikap respect. Nah, sebuah proses komunikasi tidak akan berjalan ketika pada proses komunikasi tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan penghargaan. Nah, penghargaan di sini dimaksud adalah sikap respect antara guru dan siswa. Nah, jika guru tersebut respect kepada siswa ketika mengajar, maka siswa juga akan respect dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya itu adalah pahami kondisi siswa. Nah, guru yang baik adalah guru yang tak pernah memaksa siswa menuruti apa yang diinginkan, apa yang guru tersebut inginkan. Nah, dan guru tersebut biasanya akan lebih cepat tangkap. Misalnya, jika guru melihat siswa sedikit aneh, maka guru akan memanggil siswa pada jam istirahat dan membicarakan secara empat mata tentang apa masalah dan keluhan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, yang ke-10 itu adalah tunjukkan sikap yang baik. Nah, saat pembelajaran berlangsung, gunakanlah kata-kata yang sopan. Ingat bahwa bukan hanya murid saja yang berlaku sopan kepada guru, tetapi guru juga harus berlaku sopan ketika mengajar. Guru juga harus berlaku sopan ketika berbicara kepada siswanya, karena para siswa itu tidak ingin diajarkan oleh guru-guru yang kasar ataupun yang galak gitu. Selanjutnya itu adalah fungsi komunikasi antara guru dan siswa. Fungsi komunikasi adalah potensi yang digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Nah, komunikasi sebagai ilmu, sebagai seni dan lapangan kerja, sehingga pada proses pencapaiannya memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan di dalamnya. Nah, untuk memahami fungsi-fungsi komunikasi itu, kita harus memahami terlebih dahulu tipe dari komunikasi itu sendiri. Nah, tipe komunikasi terbagi kepada 4. Yang pertama itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, yaitu berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, menumbuhkan semangat berpikir gitu, memahami dan mengendalikan diri, meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua itu adalah komunikasi antar pribadi, ialah berusaha untuk meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, dan mengurangi ketidakpastian sesuatu. Yang ketiga, komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan atau solidaritas, mempengaruhi orang lain, memberi informasi, dan mendidik serta menghibur. Selanjutnya itu adalah komunikasi massa, berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Nah,
Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.